Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua, Glenn Valiukas. Oke, Bray. Kali ini gua lagi berada di salah satu tempat yang terkenal. Namanya itu adalah Karburator Spring. Siapa sih John atau yang kita sebut Karburator Spring itu nggak ada yang kenal gitu kan? Pasti banyak yang kenal Karburator Spring tuh tempatnya gimana gitu loh. Nah, di Karburator Spring ini, tempat Karburator Spring ini banyak tempat yang berbagai macam. Ada kafe, ada bikin tato di sini, ada kantornya juga, ada bengkel, ada yang mau kita gerbek nih tempat, ada yang namanya Kraken Enterprise. Nah, di Kraken ini gue mau tanya-tanya, gue mau nge-review, gue mau sekalian belajar ngegambar di Kraken ini. Mau tahu gimana kelanjutannya? Mau tahu keseruannya gimana? Ayo ikut gua. Oke, Bray, gua udah ada di depan markasnya Kraken Enterprise ini. Lu mau lihat nggak ke dalam? Penasaran nggak lu? Gue juga penasaran. Ayo lihat ke dalam ya. Ayo kita deketin lebih dekat dulu. Nah, lu bisa lihat pada ini markasnya Kraken, Crack Enterprise Custom Painting Kraken. Lu penasaran nggak di dalam? Ayo masuk yuk, ikutin gua. Assalamualaikum. Oke. Oke, Bray, kali ini Itu gua banget opening. kan tadi udah opening ke depan. Jeda dulu biar lu ngangkatnya enak. Iya. Ini gimana? Oke, Bray, gue dari dalam Crack Enterprise-nya nih. Dan di sebelah gue ini ada ownernya, yaitu namanya Bapak Embul. Bang Embul, apa kabar? Kan tadi udah di depan. Ini emang nggak apa-apa ada gorengan gini. Nggak apa-apa ya, Kesut nggak? makan. Kesut Ayo, lah, biarin santai aja lah ya. santai lah. Gue mau nanya nih, boleh nggak nih? Enggak. Anjing. Selesai udah. Selesai dong, kelar dong acaranya nih. Iya, iya. Gue mau nanya, Heeh. si Crack, namanya ini Crack Enterprise kan? Atau Kraken Kraken sih? aja, Kraken aja ya. Nah, kasihan lidah lu. iya benar. Kraken ini berdiri tahun berapa? Berdiri banget. Iya. Langsung banget nih. Ngobrol Iya. dong kabar gua gimana gitu dulu Kan, dong. iya, ya udah nih, boleh deh. Iya. Kabar lu bagaimana? Baik. Baik. Lu gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, aku mau Lu nanya. dari mana tadi? Dari rumah. Dari rumah. Iya, begitu. Gua nggak juga. ditanya. Lu dari mana? Di sini gua dari tadi. Iya, benar. Terus. Iya, aku mau nanya, si Kraken ini berdiri tahun berapa? Kraken berdiri. Kraken nggak berdiri sih, menjalar aja. Ya, pokoknya lu bangun Kraken ini tahun berapa gitu. Kok marah? Narasumber nggak boleh bentak anjing. Gua nggak bentak bangsat. Oh iya. Serius. Tuh, lu mau kasar. nggak boleh. Ini di sini mah ada kagak ada ini dah di Iya. konten gua mah. Sombong Ngomong amat. aja nih, gua pengen ngomong deh. Oke. Ini pajangan apa boleh gue sikat nih? Boleh sikat-sikat. Berdirinya nih. Iya, berdiri.
Kraken tuh 2017 akhir 2000 September 2017 akhir 2 September 2017 gokil apa lo gue Ya kan lu yang punya. oh iya Gimana sih lu? iya Nah, lu suka-suka gambar atau hobi-hobi gambar tuh dari lu kecil kah atau lu kalau suka-suka gambar sama suka gambar beda nih Ya udah suka gambar Oh, gitu suka atau gambar. ya kan lu kan kalau di sini kan Kraken ini kan kayak lu ngegambar di suatu objek yang kiranya buat jadi seni gitu loh. hmm Selain di kanvas gitu kan. iya Nah, itu lu suka-suka gambar kayak gitu tuh dari kapan? kalau nanya suka gambar sih kayaknya dari kecil sih Dari kecil ya. dari TK kayaknya oh enggak gue TK Badung Anjing. Yang gambar gunung gitu. enggak gue kalau gambar pasti nggak mau itu gue udah rebel dari dulu apa lu gini-gini nih maksud itu ya dari Lanjut, dulu Dari dulu nih. dari bocah lah tapi kalau lu nanyanya mulai nekunin Hmm. ya 2017 itu nekuninnya bareng sama si Krakennya gitu Nah, yang mendorong lu buat bikin Kraken nih. Yang dorong gue mendorong lu ya kayak udah mati dorong gue nggak suka didorong gitu ya pokoknya yang mendorong yang mendorong lu buat si Kraken ini. gitu kayak iya. gimana tadi Yang mendorong lu buat Oke, Kraken. mendorong. Nah, berarti lu mau tahu sejarah Kraken ya iya, Oh. boleh dijelasin. Inti Kraken tuh dulu sebenarnya sih kalau nanya Kraken dulu kan namanya Kraken Enterprise Hmm. itu intinya gue mau nyari duit dah gitu doang Hmm. terus saat itu gue bisanya gambar gitu berawal gue sebenarnya sebelum ada Kraken Enterprise gue udah bikin karikatur gitu dulu namanya macam-macam lah ada teras lepas ada karikatur apa gitu terus akhirnya 2017 gue mulai gambar helm Gambar helm. ntar cek nih fotonya di sini terus ngedit lu Iya, bangsa nanti gue edit ya. apa helm gurita 2017 itu di Black Cross Di Black di Cross. Depok nah terus habis itu eh, mulai rame udah keterusan sampai sekarang Sampai sekarang jadi. nah kalau Crack Enterprise itu dulu kan emang gue sendiri Hmm. tapi makin lama gue tuh tipikal kalau bikin karya nggak bisa sendirian ini kita deket banget lu ngaji pokok gue nggak sendirian gue nggak bisa kerja sendirian gue tuh kalau sendirian nih di ruangan tuh biasanya gue lu ngedit nggak sih ntar Enggak edit gue edit. Gua Paling kalau- gue tambah sensor doang dikit-dikit. pokoknya gue tipikal yang kerja tuh harus bertim Bertim. kan ada seniman yang dia tuh kalau gambar maunya sendiri hening Benar. nah kalau gue tipikalnya harus rame-rame gitu grup gitu nah akhirnya ketemu lagi sama seniman-seniman yang lain terus akhirnya gue ajak-ajakin gitu dulu sih kalau awal-awal gue barengnya tuh sama temen gue namanya Ikhlas Ardi Kelas Ardi. terus akhirnya ya biasa lah ya kan kalau usaha dia akhirnya punya kerjaan yang lain terus akhirnya udah seiring jalan biasanya di acara motor sih di acara motor akhirnya ketemu lagi sama temen nih dia buka booth juga dia gambar terus gue bilang masalahnya kan selalu sama nih sesama seniman pasti suka boring kalau gambar sendiri Iya benar. akhirnya yaudah kenapa nggak kita gabung aja gitu nah saat itu namanya udah Crack Enterprise Udah Crack Enterprise. Nah, kenapa lu bisa namain di tempat atau lu apa ini tempat yang lu punya ini jadi Kraken namanya? Kraken Enterprise. wah dalam nih pokoknya gini deh Crack Enterprise tuh kalau cracknya dulu tuh sebenarnya ini crack apa crack komputer gitu jadi memang terus Enterprise tuh usaha anak muda jadi emang gue mau bikin ntar gue susah juga ngomongnya ya jadi kalau waktu itu kan gue pengen punya barang bagus Iya. nah terus itu mahal barang-barang yang gue mau itu kebanyakan mahal terus juga banyak barang-barang branded tuh bagus apa mahal terus akhirnya punya kepikiran buat custom sendiri Custom sendiri. yoi terus akhirnya
jadiin usaha. Jadi poinnya si Crack Enterprise tuh gimana caranya gue bikin karya, bikin barang yang tadinya nilainya udah nggak bernilai, atau enggak misalnya lu punya jaket bekas atau helm lu udah nggak udah males pakai, terus akhirnya gitu. gue painting, terus punya punya value lagi gitu. Nilai jual lagi ya. Yoi, namanya sih dari situ. Terus kalau misalnya kenapa berubah jadi Kraken, eh karena dari awal kan gue helm gurita itu yang biru. Iya. Terus ternyata gue nggak sadar nih kalau ternyata kalau Crack Enterprise itu disingkat bisa jadi Kraken. Belum sadar gue dulu. Dulu gue bilangnya Crack E. Terus ada temen gue bilang kenapa nggak Kraken sekalian? Oh sekalian tuh. Akhirnya namanya Kraken. Terus ciri khasnya si gurita itu. Awalnya gue belum ada mikiran ke sana, belum. Terus belum ada mikiran kenapa gurita atau Kraken itu. Jadi dulu tuh memang gue nggak bisa bikin flames api-api gitu, gue nggak bisa bikin pinstripe. Akhirnya gue bisanya bikin ilustrasi, bikin gambar. Terus nemu ide gurita. Terus akhirnya gue mikir guritanya itu ide aja gitu, guritanya tuh pengganti flames gitu. Oh iya benar. Nah akhirnya cuma make tentakelnya doang. Kan itu kenapa biasanya kan nanya palanya kemana emang? Karena emang awalnya aslinya tuh ngambil buat pengganti flame gitu. Terus makin di sini, makin di sini, makin di sini, akhirnya punya punya gimmick yang kuat tuh. Kita Kraken itu ngambil dari mitologi si Yunani. Yang Kraken itu ya, Iya. yang tentakel ya. Gue lebih percaya gini karena Kraken di sini yang gue ambil tuh dia kan apa ya? Dia kan mitos. Kebenarannya belum belum tentu gitu. Maksudnya sekarang ya, untuk sekarang. Nah, terus bagi gue tuh, dan gue nyamain si Kraken ini juga mitos. Jadi gue metaforanya tuh si Kraken ini ketakutan gue pribadi. Gue paling takut itu sama si Kraken ini. Gitu. Sebenarnya ada cerita pribadi, cuma mantan gue doang yang tahu. Anjay. Buat mantannya. Buat mantannya Embul sebenarnya yang kalau nonton ya. mau jujur aja, ini cewek-cewekan juga, Bray. Cuma poinnya Kraken itu adalah simbolis dari fase gue paling jatuh saat itu. Gue ngerasa pernah ada di titik nol, maksudnya pernah benar-benar jatuh, semua berantakan. Terus akhirnya si gurita inilah yang ngebangkitin gue lagi. Untuk pertama kalinya gue bikin karya, bikin gambar gurita itu di helm. Terus ada yang nge-like. Nah dulu tuh gue pertama kali main Instagram kan, sebenarnya kalau lu di like sama di komen kan biasa aja gitu ya. Biasa. Nah gue tuh saat itu, lu bayangin ya, saking gue depresinya, gue sangat ketakutan. Maksudnya dengan itu apa, momen jatuh gue. Dan itu tuh beneran, dan si Kraken ini momen baliknya gue, momen gue untuk semangat lagi ya. Karena dari Instagram itu gue pertama kali di like dan di komen sama orang luar gitu, bagi gue apresiasi banget gitu. Nah saat itu gue, makanya apresiasi itu penting banget. Dan akhirnya mulai dari situ gue percaya diri lagi buat bikin karya, bikin karya, bikin karya. Nah akhirnya karya bikin gambar itu adalah obat gue buat gue bisa bangkit lagi. Dan ditambah lagi ketika gue bikin Kraken ini, dia bisa ngidupin gue. Jadi memang si Kraken ini nih solusi buat gue. Nah terus akhirnya gue ketemu nih di sepanjang perjalanan, ketemu sama seniman-seniman yang lain yang gue selalu nanya, lu mau hidup dari gambar nggak gitu. Intinya kita punya passion yang sama, maksudnya pengen hidup dari seni rupa. Akhirnya ya udah kita bareng aja. Nah jadi Kraken itu kumpulan orang-orang yang menurut gue udah capek gitu sama takutan. Karena jadi akhirnya gue ngerasa solusi gue adalah gue berdamai dengan ketakutan gue dengan gue menghadirkan si Kraken itu gitu. Lu cek deh di Instagram tuh, di filosofinya ada kok, di highlight
tuh Kraken itu apa. Nah, Bray, lu kalau yang kepo sama Kraken bisa lu cek nanti di Instagram, gua tag di Instagramnya ya di video. Gitu. Nah, gua mau nanya lagi nih, Iya. yang terakhir, tips and trick buat orang-orang yang pengen gambar gitu. Kayak dia kan kayak anjay, gue bingung nih, nggak ada medianya nih selain kanvas gitu. Kan ada bisa kayak jaket, sepatu, atau yang lain-lain gitu kan. Nah, tips and tricknya tolong kasih tahu sama Bray-Bray dulu sana. Poinnya sih buat teman-teman basic, latihan basic dasar dulu kalau menurut gua ya. Karena lu nggak harus jago untuk belajar basic. Belajar basic tuh kayak gambar awal lagi, gambar bentuk, kayak lu gambar apa? Lu melihat benda terus lu gambar, lu melihat orang, lu melihat hewan terus lu gambar. Itu ya lu belajar dari basic dulu lah. Terus habis itu kalau lu udah mempelajari basic, lu mau kemana aja udah gampang. Karena biasanya ini apalagi sekarang udah digital. Biasanya tuh teman-teman udah langsung digital aja. Nanti biasanya suka kesulitan gitu. Nah, tuh Bray, kalau lu mau Belajar basic. kalau mau bisa gambar atau bingung-bingung gimana, lu bisa tonton nih videonya. Bisa lu WhatsApp juga atau lu bisa di DM juga ke Kraken Enterprise gitu. Kalau mau gambar-gambar bisa, lu bisa. Bisa kan order? Bisa order juga. Mahal di tapi Kraken. mahal. Nah, mahal. Seni itu mahal, John. Jadi harus menghargai apresiasinya. Iya kan? Oke, sampai situ aja deh kita nanya-nanyanya ya. Nah, gue mau belajar gambar nih sama Mbul nih. Oke, ikutin terus. Jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen, sama di share. Oke? Ya, gue udah selesai untuk nge-reviewnya, sekalian ngobrol-ngobrol bareng ownernya Kraken Enterprise, si Embul, Bapak Embul. Dan udah sekalian juga belajar-belajar gambar, udah ngeliat-ngeliat cara yang gambar gimana yang baik dan benar. Video ini sampai di sini dulu. Kalau emang kalian mau lanjut, jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen, and di share. Biar nanti bisa ketemu gue lagi, oke? Sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Glenn cabut.